I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait membuat basis data, yaitu database penjualan. Ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Fritgo Tasman, SPD MSc. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Syifa Az-Zuhra dengan NIM 200291148, dan rekan-rekan saya. Saya Atika Sari dengan NIM 200290008. Saya Sonia Ronika dengan NIM 200291145. Saya Mutiara Juwita dengan NIM 200290023. Saya Talita Fadilah dengan NIM 200290085. Nah, jadi kami akan menampilkan langsung saja ke basis data kami, yaitu menggunakan Microsoft Access. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kegunaan dari database yang kami buat. Secara umum, kegunaan database ini yaitu pertama untuk mengelompokkan data dan informasi, selanjutnya untuk memudahkan identifikasi data, menghindari data ganda yang tersimpan, memudahkan akses, simpan, pembaruan, dan penghapusan data, lalu menjadi penyimpanan data dari aplikasi atau situs web. Selanjutnya, menjaga kualitas data yang diakses agar sesuai yang diinput, dan membuat aplikasi berjalan lancar karena datanya terpusat. Lalu, database ini membuat data tersimpan aman karena keamanan tinggi dan memudahkan pencarian data lebih cepat. Nah, pada aplikasi untuk penjahit ini dilengkapi dengan form pelanggan, form pakaian, form transaksi, dan laporan, di mana pada form pelanggan untuk mencatat atau menyimpan data pelanggan. Kemudian untuk form pakaian itu untuk mencatat jenis pakaian yang dipesan dan juga harga pakaiannya. Kemudian ada form transaksi untuk mencatat jenis transaksi yang dilakukan, di mana di sana terdapat tanggal pesanan, selesai, dan kapan pesanannya dapat diambil oleh pelanggan. Kemudian ada laporan, di mana laporan keseluruhan yang dipesan beserta harga, dan terdapat total harga seluruh pakaian yang dipesan, atau juga total pemasukan dari transaksi yang terjadi. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fitur-fitur dan fitur unggulan dari database yang kami buat. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Atika Sari. Kepada Atika Sari, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, pembahasan berikutnya yaitu mengenai fitur-fitur unggulan dari database yang kami buat. Terdapat 4 buah fitur unggulan yang kami buat. Yang pertama yaitu ada fitur table, yang kedua ada query, yang ketiga ada form, yang keempat yaitu ada report. Nah, Untuk fitur yang pertama, yaitu ada table. Fitur tabel ini terdiri dari 4 tabel, tabel pakaian, tabel pelanggan, tabel transaksi, dan tabel transaksi detail. Untuk yang pertama, tabel pakaian, terdiri dari 3 field, yaitu ada kode pakaian, nama pakaian, dan juga ada field harga. Nah, lanjut ke tabel pelanggan. Di sini terdiri dari 4 field. Yang pertama ada kode pelanggan, yang kedua ada nama pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu ada field alamat dari pelanggan, dan yang keempat yaitu ada field nomor telepon. Lanjut kepada tabel transaksi. Di sini juga terdiri dari 4 field. Yang field pertama yaitu ada kode transaksi. Yang field yang kedua yaitu ada tanggal pesanan. Nah, yang field yang ketiga ada tanggal selesai. Field yang keempat yaitu ada tanggal ambil atau tanggal kita mengambil pesanan kita. Dan field yang kelima yaitu ada kode pelanggan. Nah, lanjut pada tabel transaksi detail. Di sini juga terdapat beberapa field.
Yang field yang pertama yaitu ada kode transaksi, yang field yang kedua yaitu ada kode pakaian, dan field yang ketiga yaitu ada jumlah dari pakaian tersebut. Nah, lanjut ke fitur yang kedua yaitu fitur queries. Di queries ini terdapat dua buah yaitu queries laporan dan queries transaksi. Untuk queries laporan terdapat juga beberapa dari field. Yang field yang pertama yaitu ada kode transaksi, yang field yang kedua ada nama pelanggan, yang field yang ketiga ada nama pakaian, kemudian ada field yang keempat ada harga, kemudian field yang kelima ada jumlah dari yang kita pesan. Nah, yang selanjutnya ada total. Total ini dari harga keseluruhannya. Nah, di sini kita nanti bisa menggunakan rumus SQL. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Nah, kemudian di sini ada field tanggal pesanan. Kemudian untuk queries transaksi di sini juga terdiri dari beberapa field, yaitu yang field yang pertama ada kode transaksinya, field yang kedua ada kode pakaian, yang field yang ketiga yaitu ada nama pakaian, selanjutnya field yang keempat ada harga, kemudian ada jumlah pakaian, kemudian yaitu ada total keseluruhan, dan di kanan bawah juga ada total secara keseluruhannya. Nah, ini juga menggunakan rumus SQL yang akan lebih jelasnya dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Kemudian fitur unggulan kami yang ketiga yaitu ada form. Form di sini untuk yang form pertama yaitu form pakaian. Nah, di form pakaian ini kita bisa terdapat beberapa tombol atau button, yaitu untuk yang paling kiri atau button previous. Yang paling kiri. Nah, di sini juga ya, yang tombol button previous ini berguna untuk slide sebelumnya. Kemudian ada tombol tambah data pakaian. Kita bisa menambah data pakaian, kemudian kita simpan datanya. Nah, di sini juga ada tombol hapus data pakaian. Untuk aplikasiannya juga akan dijelaskan oleh rekan saya secara rinci untuk nantinya. Nah, di terakhir ini ada tombol yaitu next atau untuk melihat slide berikutnya. Nah, ya, nah juga ada di paling kanan atas yaitu ada tombol exit atau tombol keluar dari form pakaian. Begitu juga dengan form pelanggan. Nah, di sini ada data mengenai data pelanggan, ada terdiri tombolnya juga sama dengan tombol form pakaian, yaitu ada tombol previous, ada menambah data pelanggan, ada menyimpan data pelanggan, dan kita juga bisa menghapus data pelanggan, dan juga ada tombol next untuk slide berikutnya. Nah, di sini juga terdapat tombol exit atau keluar dari form pelanggan. Kemudian ada form transaksi. Nah, di form transaksi ini kita bisa melihat ada field kode transaksinya, tanggal pesanan, tanggal selesai, tanggal ambil, kode pelanggan. Kode pelanggan ini ada bisa nama-nama pelanggan, seperti nanti untuk pengaplikasiannya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Kemudian di sini ada kode pakaian, nama pakaian, harga, jumlah yang kita pesan, ada totalnya, dan paling kanan bawah yaitu total secara keseluruhan. Nah, di sini juga terdapat tombol untuk exit atau keluar dari form transaksi. Selanjutnya, fitur yang unggulan kami yang keempat yaitu ada report.
yaitu mengenai laporan transaksi. Nah, ini yaitu mencakup rangkuman dari fitur unggulan kami yang ketiga, yaitu di sini ada kode transaksinya, ada tanggal pesanan, ada nama pelanggan, ada nama pakaian, ada harganya. Harganya ini masing-masing, kemudian ada jumlah yang kita beli, kemudian ada totalnya. Nah, di paling kanan paling bawah, di sini ada total secara keseluruhannya. Kemudian untuk switchboard-nya pada fitur form yaitu, nah di sini terdapat form pelanggan, form pakaian, form transaksi, dan laporan. Mungkin untuk penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Mungkin sekian penjelasan fitur-fitur unggulan dari database yang kelompok kami buat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atika. Selanjutnya, untuk kami akan juga menjelaskan salah satu bagian dari proyek ini bagaimana membuat aljabar relasionalnya menggunakan di database ini kami menggunakan SQL yang akan dijelaskan oleh rekan saya Talita Fadila. Kepada Talita kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini untuk mengaplikasikan aljabar relasional, karena kami menggunakan akses, jadi perintah program yang kami gunakan yaitu SQL. Di sini terdapat dua query, yaitu query laporan dan query transaksi. Nah, pertama klik kanan query laporan, lalu ambil design view. Setelah itu untuk memasukkan perintah di kolom total, klik kanan, lalu pilih build. Masukkan perintah SQL-nya yaitu total, kurung siku, jumlah, tutup kurung siku, bintang, lalu kurung siku lagi, harga, lalu tutup kurung siku. Nah, lalu klik OK. Untuk contoh tampilannya, kita dapat tekan klik kanan pada key laporan, lalu ambil data sheet view untuk melihat, ambil data sheet view, lalu di sini kita dapat melihat total harganya dari pesanan yang dipesan. Lalu kemudian untuk melihat bentuk SQL-nya, klik kanan di key laporan, lalu ambil SQL view. Nah, di sini terdapat, maka tampilannya seperti ini untuk melihat bentuk SQL-nya. Lalu kita akan klik query transaksi, klik kanan. Sama seperti query laporan tadi, lalu ambil design view. Lalu pada kolom total, klik kanan, pilih build. Lalu di sini masukkan perintahnya yaitu kurung siku, jumlah, tutup kurung siku, bintang, buka kurung siku, harga, dan tutup kurung siku. Lalu klik OK. Untuk melihat contoh tampilannya, kemudian tekan klik kanan pada key transaksi, lalu ambil data sheet view. Kemudian di sini terdapat jumlah total pesanannya, total semuanya. Lalu untuk melihat bentuk SQL-nya, kita dapat menekan klik kanan pada key transaksi, lalu pilih SQL view. Nah, di sini adalah bentuk SQL-nya. Sekian tampilan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Talita. Selanjutnya untuk pengaplikasian database penjualan toko penjahit ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mutiara Juwita. Pada Mutiara dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan menjelaskan pengaplikasian yang untuk penjahit ini. Nah, pertama kita kan akan klik switchboard yang mana akan ditampilkan itu ada 4. Yang pertama itu ada form pelanggan, form pakaian, form transaksi, dan laporan. Nah, pertama kita akan klik untuk form pelanggan. Nah, di sini di form pelanggan ini terdapat beberapa field yang mana yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, dan beberapa button. Nah, jika kita ingin menginput suatu data, kita bisa mengklik button tambah data. Nah, di sini kan kode pelanggannya masih new. Nah, kita buat nama pelanggan. Lalu kita input juga alamat dari pelanggan tersebut. Serta nomor teleponnya. Nah, berarti kita telah dapatkan bahwa kode pelanggannya adalah kode yang ke-11. Nah, lalu kita simpan data tersebut di button simpan data. Nah, berarti datanya telah tersimpan. Nah, namun jika kita ingin menghapus data tersebut, maka kita bisa mengklik button dari hapus data. Nah, klik yes. Nah, maka tampilannya akan kembali seperti semula. Lalu di sini ada tombol previous dan tombol next. Previous dan tombol next. Nah, lalu jika kita ingin keluar dari form ini, kita akan menekan tombol button di pojok kanan atas, yaitu tombol exit atau keluar. Nah, sekarang kita berada di home. Lalu selanjutnya ada form pakaian. Kita klik form pakaian, di mana form pakaian ini ada beberapa field, yaitu kode pakaian, nama pakaian, dan harga. Dan juga ada beberapa button tombolnya. Nah, sama halnya seperti di data pelanggan tadi, jika kita ingin menambahkan data, tinggal klik button tambah data. Nah, kita buatkan kode pakaiannya, nama pakaian, dan harganya. Misalkan, kode pakaiannya 002, nama pakaiannya baju lengan panjang. Dan untuk harganya adalah 60.000. Nah, lalu jika kita ingin menyimpan data, maka kita klik button simpan data. Nah, selanjutnya data ini sudah tersimpan, lalu jika kita ingin menghapus data tersebut, kita tinggal klik lagi button hapus data. Nah, klik yes. Nah, tampilannya akan seperti semula. Nah, sama seperti halnya ada tombol previous dan next. Nah, lalu jika kita ingin keluar dari data tersebut, form tersebut, kita klik pojok kanan atas, yaitu tombol exit. Nah, kita akan kembali ke tombol home-nya. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya untuk pengaplikasian form transaksi dan laporan akan dijelaskan oleh rekan saya, Sonia Ironika. Kepada Sonia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pengaplikasian dari database penjahit ini. Yang pertama yaitu ke form transaksi. Di sini terdapat field kode transaksi, tanggal pesanan, tanggal selesai, tanggal ambil, dan kode pelanggan. Nah, kode pelanggan ini terdapat pada form pelanggan tadi.
Sini ada kode pelanggannya dan juga nama pelanggannya. Nah, di bawah ini ada juga terdapat kode pakaian, nama pakaian, harganya, jumlah yang dibelinya, dan total. Terdapat dari form pakaian tadi. Nah, di pojok kanan bawah itu terdapat total dari keseluruhannya. Pada pojok kanan atas itu ada tombol exit atau kembali ke menu switchboard tadi. Nah, selanjutnya ke laporan. Di sini terdapat field-field dari ketiga form tadi, yaitu form transaksi, form pelanggan, dan form pakaian. Nah, di laporan transaksi ini memuat keseluruhannya, seperti kode transaksi, tanggal pesanan, nama pelanggan, nama pakaian, harga, jumlahnya, dan total. Nah, di slide ke bawah. Nah, di sini terdapat total pendapatannya di bawah sini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sonia. Mungkin sekian penjelasan dari database yang telah kami buat seperti tentang kegunaan, fitur-fitur, dan juga pengaplikasiannya. Selangkah kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.